dan kedaulatan negara. Kemudian kalian harus bisa memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir, kalian mampu memaparkan penerapan tentang bentuk dan kedaulatan NKRI. Ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran discourse learning, peserta didik mampu menguraikan perkembangan demokrasi parlemen tahun 1945 sampai 1959 dengan tanggung jawab serta percaya diri. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran discourse learning, peserta didik mampu menyimpang yang terjadi dan mendeteksi beberapa penyimpangan yang terjadi dalam perkembangan demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966 dengan tanggung jawab dan percaya diri. Baik, ada 3 poin yang akan kita pelajari pada siang ini, yaitu yang pertama demokrasi parlementer pada 1945 sampai 1959, kemudian yang kedua demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966, dan yang ketiga demokrasi Pancasila 1966 sampai 1998, serta yang terakhir demokrasi Pancasila masa reformasi 1998 sampai dengan sekarang. Ada yang tahu apa itu demokrasi parlementer? Angkat tangan. Pada masa pemberlakuan UUD S 1950, demokrasi parlementer masih tetap dipertahankan. Namun kenyataannya demokrasi ini tidak cocok dengan jiwa bangsa Indonesia. Hal tersebut menimbulkan silih bergantinya kabinet, pembangunan tidak lancar, serta partai-partai mementingkan kepentingan partai dan golongannya. Oke, jadi demokrasi parlementer ini lebih kepada masa pemberlakuan undang apa UUD? Ada yang tahu? Undang-Undang Dasar. S-nya? Sementara. Oke, jadi UUD adalah Undang-Undang Dasar sementara. Demokrasi terpimpin secara lengkap, yaitu dipimpin oleh 5 kebijaksanaan dalam pemencaratan anak ketuaan. Oke, jadi demokrasi terpimpin ini adalah suatu demokrasi yang oleh hikmat kebijaksanaan. Di masa demokrasi terpimpin tahun 1959 dan 19 sampai 1966 ini terjadi beberapa penyimpangan pada saat demokrasi terpimpin. Yang pertama, Presiden mengangkat anggota MPRS berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959. Oke. Jadi penyimpangan yang pertama itu presiden mengangkat anggota MPRS berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959. Kemudian yang kedua, Presiden membubarkan DPR pada tanggal 5 Maret 1960 karena DPR tidak menyetujui RAPBN yang diajukan tahun 1960, dan Presiden membentuk DPR FGR pada tanggal 24 Juli 1960. oke. Kemudian yang ketiga, Presiden melakukan pengintegrasian lembaga-lembaga negara berdasarkan penetapan Presiden nomor 94 tahun 1962 tanggal 6 Maret 1992. oke. Yang keempat, Pengangkatan Presiden seumur hidup melalui MPRS nomor 3 MPRS atau 1963. oke. Yang kelima, Di mana Indonesia hanya bekerja sama dengan negara-negara sosialis komunis dan melakukan kolaborasi dengan hampir semua negara barat. oke. Jadi yang terakhir itu presiden membubarkan Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia. Yang sesuai dengan Pancasila. Jadi beberapa penyimpangan ini ada 6 dari demokrasi terpimpin. Kemudian yang ketiga,
dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Oke, jadi demokrasi terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 memiliki keunggulan, yaitu ada 3, yaitu yang pertama mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Kemudian yang kedua, mengutamakan keselarasan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kemudian yang ketiga, lebih mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi. Yang keempat yaitu demokrasi Pancasila masa reformasi. Ada yang tahu? Apa itu? Demokrasi Pancasila masa reformasi. Itu Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi berdasarkan pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis. Selain itu dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga negara dengan menegaskan fungsi wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. sukses atau gagalnya suatu demokrasi sangat bergantung kepada hal-hal keempat ini, yaitu yang pertama Komposisi elit politik, desain politik, komposisi elit politik dalam demokrasi modern dengan berdirinya demokrasi perwakilan rakyat mendelegasikan kedaulatan dan kekuasaannya kepada para elit politik. Kemudian yang kedua, bentar yang lain, yang lain, Institusi politik para elit politik mendesain institusi pemerintah dan memiliki pengaruh besar dalam menentukan apakah demokrasi baru menjadi stabil, efektif, dan konsolidasi. Oke, jadi yang kedua itu desain institusi politik, di mana para elit politik mendesain institusi tersebut, yaitu pemerintahan, dan memiliki pengaruh besar dalam menentukan apakah demokrasi baru menjadi stabil, efektif, dan konsolidasi. Kemudian yang ketiga, saya ini kan yang belum. Kultur politik atau perubahan sikap terhadap politik di kalangan elit dan non-elit. Oke, yang ketiga, kultur politik atau perubahan sikap terhadap politik di kalangan elit dan non-elit. Yang keempat, ini sih. kompromi serta menghargai pandangan yang berbeda. Ibu akan bagi kalian ya satu kelompok 4 orang. Oke, ibu akan satu kelompok ya, kelompok satu ini. Bu.
bisa mengakui hak pendapatan yang lebih tinggi. Kemudian kekurangannya, yang pertama menurunnya tingkat gotong royong. Kemudian yang kedua, rakyat menjadi individual. Kemudian yang ketiga, terjadinya kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Kemudian yang kedua, ada yang bisa jelasin ulang apa